Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perlu banyak-banyak kita syukuri sekarang. Dulu orang menganggap kalau yang namanya rezeki yang perlu disyukuri itu adalah kalau punya uang. Punya uang di kantong, bisa untuk membeli apa, itulah yang rezeki. Bahkan saya pribadi seperti itu. Tapi inilah salah satu hikmah dari pandemi COVID ini, bahwa ada rezeki lain yang sebenarnya dari segi nilai itu jauh lebih perlu kita syukuri, yaitu kesehatan. Sekarang ada nggak misalnya ya, orang mau dapat COVID dikasih uang gitu. Kamu dapat COVID tapi kamu dikasih uang. Rasa saya susah nemukan ya, kecuali lah kalau dalam dunia kesehatan, misalnya dalam uji coba serum tertentu memang ada sukarelawan yang bersedia untuk disuntik dengan berbagai macam serum untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Baik, kembali ke perkuliahan kita. Dan salah satu kesyukuran atau kebahagiaan kita, walaupun ini sudah di minggu terakhir dari masa perkuliahan di semester ganjil 2021-2022 ini, kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu secara luring, artinya tatap muka, walaupun masih sangat terbatas. Ini pada bab 7 ini, insya Allah kita akan membahas tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai dari pengembangan ilmu. Kita yang berada di perguruan tinggi ini, baik itu pengajar maupun saudara sebagai peserta didik, itu semuanya orang yang sedang melakukan pengembangan ilmu, baik itu dalam tataran mencari sesuatu yang baru, dan kalau rekan-rekan mahasiswa tentu dalam rangka belajar mengembangkan ilmu. Jadi nanti sampai pada semester di atas itu ada beban tugas belajar melakukan penelitian dalam bentuk skripsi misalnya. Baik, kita akan melakukan perkuliahan ini sebenarnya disediakan 3 minggu untuk khusus mata kuliah di bab 7 ini. Jadi 14, 15, 16 sebelum pelaksanaan ujian akhir. Nah, dari kemampuan yang diharapkan yang saudara dapat dalam sesi atau bab 7 ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu itu. Jadi nanti harapannya pada pertemuan berikutnya saudara sudah membaca dulu. Jadi ini sudah saya share seperti waktu kita masih kuliah daring di Google Classroom kita. Jadi di Google Classroom materi-materi dari pembelajaran untuk bab 7 ini silakan diambil dalam bentuk PDF dan dalam bentuk PowerPoint-nya. Untuk biasanya kan kalau kita langsung belajar sampai 20 halaman lebih ini membaca, karena kebiasaan kita sekarang ya kemajuan teknologi, lebih senang mendengar aja, membaca tuh masih ini. Nah, selain dari materi yang ada di buku wajib ini, saudara juga bisa mengunduh PowerPoint yang sudah saya share. Baik, kita masuk langsung ke materinya untuk memancing dulu. Apa ya hubungannya ya Pancasila dengan nilai-nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu? Ini ada ilustrasi gambar yang saya harapkan saudara dapat memberikan masukan lah. Artinya, loh ini walaupun mungkin kalau dari segi usia saya aja pada waktu ini kan kita semua sama-sama belajar dari arsip sejarah ya. Dampak bom atom di Hiroshima. Pada saat menjelang kita kemerdekaan, sekutu menjatuhkan bom yang disebut dengan bom atom di Jepang. Inilah yang menjadi titik nadir dari kejayaan
pasukan Jepang untuk menguasai dunia. Jadi langsung mundur habis, banyak negara-negara termasuk kita menyatakan kemerdekaannya. Bom atom di sini adalah bukti salah satu. Bom atom itu bukan kayak apa ya, kalau di kita itu misalnya merupakan, ini adalah hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi dari sisi itu harusnya ilmu pengetahuan itu menuntun kita untuk misalnya lebih mudah dalam menghadapi hidup ini, jadi lebih gampang, teknologi, kesehatan, umur usia manusia jadi lebih panjang, penyakit-penyakit yang dahulu tidak bisa diinikan bisa diatasi dan sebagainya. Tapi ini dampak lain dari pengembangan ilmu pengetahuan itu digunakan malah untuk membunuh manusia. Nah, ini satu. Ilustrasi yang kedua misalnya di sini. Ini memang dilema ya, mungkin masih sampai saat ini. Ini yang saya khawatirkan ini karena terkait tata niaga tempe di bidang pertanian ya. Mudah-mudahan jangan alumni pertanian. Ini pasti bukan orang-orang tidak terdidik ya. Ini orang-orang yang pernah mengecap pendidikan. Jadi orang-orang yang tahu ilmu. Apa yang salah ya? Nah, coba kita lihat. Ini ada beberapa ilustrasi yang saya ambil dari internet terkait kalau kita ketik di Google atau media searching itu terkait korupsi. Ini biasa di media itu suka menggunakan ciri-ciri. Dulu saya punya satu profil, saya juga ada digambarkan sama orang yang pandai ini. Nah, ini menggambarkan mahasiswa atau peserta didik atau pembelajar yang berada di perguruan tinggi siap melompat untuk mengabdikan ilmunya di masyarakat. Apa yang terjadi? Kok jadi lompatannya ke sini ya? Jadi mungkin ada benarnya ya yang disampaikan belakangan ini oleh Bapak Mahfud MD bahwa di perguruan tinggi ini bahwa perguruan tinggi jadi terdakwa utama dalam korupsi di Indonesia. Ngeri ya. Waktu baca ini saya pribadi pun rasanya tersinggung gitu. Seolah-olah kita yang berada di perguruan tinggi ini semuanya turut bersalah gitu. Nah, itu nanti kita minta pendapat semuanya terkait dengan ilustrasi ini. Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan terkait pengantar yang memancing di mana nih letaknya hubungan nilai Pancasila dengan kondisi yang terjadi gitu. Ya, silakan. Iya, betul. Tentang nilai ini Bapak melihatkan nilai yang sepatutnya dengan kita pegang sekarang. Tergantung konteks, tergantung masa. Nilai yang saya pegang dipegang oleh teman kami Pak Teguh. Ya, oke. Heru, sorry Pak. Nah, tentang nilai ini tidak bisa kita samakan bahwa kalau Pak Vera bisa memandang lagi, bom atom itu jauh lebih smooth Pak daripada bola besar bola api yang dilemparkan dengan pendorong itu Pak. Betul. Nah, kenapa membandingkan seperti itu Pak? Padahal nilai itu kan tergantung siapa personnya, di mana dia berada dan bagaimana dia mencikapi nilai itu. Mohon dielaborasi Pak terhadap Pancasilanya Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi teman saudara tadi sudah menyampaikan tadi pada slide saya sebelum ini bahwa ini saya misalkan atau saya berikan ilustrasi kepada saudara, salah satu ada dua dampak dari suatu pengembangan ilmu. Nah, di mana letak nilai itu ya? Oke, mungkin ada yang lain lagi menambahkan sebelum ini yang bisa membantu saya paling tidak menyikapi pendapat teman saudara tadi. Oh iya, silahkan. Nah, bagus. Pertanyaan dari
Yang ditanyakan adalah nilai korelasi nilai yang menjadi sesuai dengan waktu tadi, kemudian sesuai dengan mungkin objeknya, sesuai dengan keilmuan. Kita mengetahui mungkin ya pelajaran atau yang kita rasakan bahwa ilmu yang didapat ini kita korelasikan dengan nilai Pancasila. Jangan lupa bahwa walaupun kita dengan karakter yang berbeda, orang yang berbeda, nilai Pancasila itu sudah diambil dari nilai-nilai ini atau nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia. Dari norma kita itu diambil sumbernya dari norma yang pasti, dari kehidupan kita dalam Pancasila tentu nilai-nilai positif. Relasinya ke pengembangan ilmu. Jadi Betul. dahulu atau sekarang dengan sosial media yang cukup cukup dominan, nilai itu adalah hakikat dari kita manusia Indonesia yang telah dirumuskan gitu dari masa dari moyang kita ya, dan mungkin adalah perkembangannya, tapi yang pasti nilai-nilai dasarnya itu tetap. Nenek moyangnya itu jadi masalah. Dengan nenek moyang yang menjatuhkan bom itu. Dengan nenek moyangnya orang Amerika. Sistem nilai yang dipegang berbeda dengan sistem nilai yang dipegang di sini. Oke, betul. Bahwa pengembangan ilmu dengan mengambil sistem nilai yang kita pegang. Berbeda dia. Pandang berbeda, objek berbeda, lokasi berbeda. Baik, terima kasih. Ini menarik ya. Nanti tidak hanya terbatas kepada dua teman-teman ini yang sudah berani mengumumkan secara langsung. Pada pertemuan berikutnya saya minta juga yang lain memberikan tanggapan terkait ini. Yang jelas maksud dari penyampaian ilustrasi ini adalah melihatkan bahwa baik ini dulu maupun sekarang nilai itu memang tetap harus dipegang. Makanya di simpulan ini saya sampaikan di sini, walaupun ini sebenarnya nanti di akhir baru kita ini kan, nanti saudara juga bisa buat ya kesimpulannya, bahwa nilai di sini kita batasi pada nilai yang ada di dalam sila-sila Pancasila. Bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di Indonesia bagi warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan atau tetap berpatokan kepada sila-sila Pancasila yang merupakan hasil dari para founding father kita, adat, budaya, tradisi dan sebagainya. Yang berikutnya adalah untuk memperlihatkan bahwa peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita terarah kepada sisi yang keliru sehingga bukan mensejahterakan tapi mensengsarakan. Yang terakhir, pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat luas. Mungkin itu sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekiranya ada kesalahan dan sebagainya. Kita berdoa semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan sehingga kedepannya sampai akhir ujian akhir nanti kita selalu sehat dan mendapatkan hasil yang terbaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.